Perusahaan yang bergerak di industri jasa minyak dan gas ini bersiap menggelar hajatan IPO di Februari 2024 ini. Mau tahu isi prospektusnya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas lagi antrian saham IPO baru yang sudah masuk ke daftar tunggu Bursa Efek Indonesia ya. Langsung saja, kali ini kita kedatangan PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk dengan kode saham MKAP. Sektornya itu ada di sektor energi, meliputi industri di bidang migas dan juga batubara. Periode book building tanggal 18 sampai dengan 25 Januari 2024, tentang harga IPO ada di kisaran 105 sampai dengan 120 rupiah per lembar saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6.500.000 lot, teman-teman. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu profil singkat dari si Multikarya ini, teman-teman. Perseroan didirikan pada tahun 2002 dengan bidang usaha manufaktur, jasa perdagangan, penyewaan, serta perbaikan suku cadang untuk industri migas dan pertambangan. Pada tahun 1998, produk Mudking pertama kali berdiri dan didistribusikan di Amerika Serikat. Mudking berencana untuk berfokus pada wilayah Asia Pasifik dengan menjual spare part pengganti ladang minyak melalui penunjukan hak keagenan kepada PT Mudking Asia Pasifik Raya yang didirikan pada tahun 2002. Kemudian di tahun 2008, PT Mudking Asia Pasifik Raya melalui produk water pump Mudking berhasil mempelopori pekerjaan jasa sewa water transfer dan brain pump untuk proyek geothermal di Indonesia. Kemudian di tahun 2012, perseroan menjadi distributor tunggal untuk produk Drilling and Solid Control Equipment PT Double Life Corporation Amerika Serikat. Di tahun 2018 hingga sekarang, perseroan memperoleh kontrak penyediaan produk atau jasa di berbagai proyek migas di perusahaan-perusahaan ternama, teman-teman ya. Untuk pelanggannya di sini ada PT Pertamina Hulu Energi, kemudian ada PT Freeport McMoran, dan juga ada PT Bukit Asam Tbk. Nah, itu adalah profil singkat dari MKAP ya, teman-teman. Perusahaannya bergerak di sektor energi dan sekarang juga merambah ke sektor geothermal. Nah, untuk IPO-nya MKAP ini menurut saya menarik ya, teman-teman, karena selain dari segi sektor bisnis dan prospek usaha, valuasi dari MKAP ini juga tidak terlalu mahal, teman-teman, untuk ukuran saham IPO. Seperti itu ya. Seperti biasa, teman-teman, kita akan lihat prospektusnya dari underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, dan lain-lain. Dan tak lupa disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si MKAP ini atau tidak. Tidak ada ajakan atau paksaan membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan prospektus dari PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk dengan kode saham MKAP. Oke teman-teman, kita lihat di sini untuk indikasi jadwal IPO dari MKAP ya. Akan memulai masa penawaran umum itu pada tanggal 1 sampai tanggal 6 Februari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia ini pada tanggal 12 Februari 2024, teman-teman ya. Nah, jadi dia akan listing di kisaran pekan kedua bulan Februari 2024, teman-teman. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah PT Lotus Andalan Sekuritas dengan kode broker YJ, teman-teman. Nah, si YJ ini secara historis atau track record lumayan bagus ya dalam mengawal saham IPO. Nah, kita cek historisnya untuk di tahun 2023 ya. Terakhir itu dia mengawal saham IPO-nya HBAT atau Hebat ya. Itu masuk ke dalam papan akselerasi kemarin. Dan ARB 3 kali kalau nggak salah ya, teman-teman. Untuk IPO-nya Hebat atau HBAT. Kemudian sebelum HBAT dia mengawal saham IPO CHIP. Nah, CHIP ini masuk ke dalam papan akselerasi juga, tapi dia sektornya ada di sektor teknologi. Dan untuk IPO-nya CHIP berhasil ARA, teman-teman ya, ARA berjilid-jilid, dan sampai sekarang kalau teman-teman masih punya saham IPO-nya CHIP, itu harganya sekarang ada di kisaran 2000-an, teman-teman ya. Jadi udah cuan beggar banget yang ikut IPO-nya CHIP.
Kemudian sebelum CHIPS dia mengawal saham IPO FWCT teman-teman. Nah FWCT ini kemarin itu berhasil ARA 1 kali ya teman-teman untuk IPO-nya. Kemudian sebelum FWCT dia mengawal saham PV teman-teman. PV juga berhasil 1 kali ARA teman-teman ya. Seperti itu. Nah itu beberapa riwayat atau historis dari Lotus andalan sekuritas di tahun 2023 ya. Jadi cukup bagus historisnya. Dari keempat saham yang dikawal di tahun 2023, yang jelek cuma satu yaitu HBAT ya teman-teman, dan itu masuk ke papan akselerasi. Selebihnya CHIP, FWCT, dan PV itu bagus untuk momen jangka pendek atau IPO hunter teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat struktur IPO dari MKAP teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 650 juta saham atau mewakili 20% dari modal yang ditempatkan dengan nilai nominal Rp50. Harga penawaran ada di kisaran Rp105 sampai Rp120 per lembar saham dengan nilai emisi IPO di angka 68 miliar 250 juta sampai dengan 78 miliar rupiah teman-teman. Nah ini menurut saya menarik ya, karena nilai emisi IPO-nya lumayan kecil ya untuk ukuran saham papan pengembangan. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam IPO MKAP kali ini tidak ada waran ya teman-teman yang ditawarkan, hanya induknya saja, dan di sini juga ada program ESA atau program alokasi saham kepada karyawan perseroan dengan persentase sebanyak 5% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini teman-teman. Kemudian untuk saham ESA-nya itu akan di lock up selama 12 bulan setelah MKAP ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu guys. Kemudian ini adalah struktur permodalan dari MKAP jika sudah IPO ya. Setelah ada masyarakat dan program ESA, maka struktur kepemilikan sahamnya akan menjadi seperti ini. Pengendalinya itu adalah PT International Sawo Resource ya. Kemudian ada Joni Suyanto juga teman-teman sebagai pemegang saham dari MKAP ini. Nah kalau kita lihat tadi teman-teman untuk saham ESA-nya itu di lock up ya. Ini juga ada lock up untuk para pemegang saham lama. Itu akan di lock up selama 8 bulan setelah MKAP ini listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk Bapak Dani Handoko selaku pengendali perseroan melalui PT International Sawo Resources akan tetap menjadi pengendali perseroan dan tidak dapat mengalihkan ke pengendalian perseroan sampai dengan 12 bulan setelah MKAP ini listing di Bursa Efek Indonesia teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian untuk kebijakan dividen dari MKAP teman-teman, setelah dilaksanakannya IPO ini, perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba mulai tahun 2024 dan akan dibagikan mulai tahun 2025 teman-teman. Kemudian rencana penggunaan dana IPO-nya teman-teman. Kita lihat juga di sini seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya atau 100% untuk modal kerja perseroan, antara lain sebagai biaya operasional, pembayaran kepada pemasok, perbaikan alat-alat berat yang dimiliki seperti mesin, pompa, dan transmisi. Nah ini menurut saya tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya teman-teman. Seluruhnya itu digunakan untuk modal kerja dari perusahaan. Kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk laporan posisi keuangan dari MKAP ya. Total asetnya itu stabil ya teman-teman, ada di angka 200-an miliar. 2020 ada di 260 miliar, 2021 258 miliar, 2022 237 miliar, dan per 31 Juli 2023 jumlah asetnya ada di 259 miliar rupiah. Kemudian kita lihat juga dari jumlah liabilitas teman-teman ya, juga stabil ya. 2020 ada di 137 miliar. Kemudian 2021 turun di 119 miliar. 2022 turun lagi teman-teman, ada di angka 105 miliar rupiah. Dan per 31 Juli 2023 liabilitasnya ada di angka 110 miliar rupiah teman-teman. Kemudian kita lihat juga dari jumlah ekuitas atau jumlah modal terpantau mengalami kenaikan ya teman-teman. 2020 ekuitasnya di 123 miliar, 2021 139 miliar,
2022 132 miliar dan per 31 Juli 2023 ekuitasnya ada di angka 149 miliar rupiah, teman-teman. Kemudian kita pantau untuk laporan laba rugi dari MKAP, teman-teman. Di sini penjualannya terpantau stabil ya, dan juga di sini laporan laba rugi bersih tahun berjalannya, teman-teman, juga sudah mulai mencetak laba ya. Walaupun sempat minus di tahun 2022, tapi sekarang sudah profit lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini untuk laporan keuangan dan laporan laba rugi dari MKAP ini bisa saya bilang bagus ya, teman-teman, untuk dari sisi rasio keuangan dan laba rugi dari MKAP. Kemudian kita intip sedikit untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan, teman-teman. Ini ada Sani Handoko selaku pengendali melalui perusahaan PT International Sawo Resources tadi yang di lock up selama 12 bulan. Kemudian ada Komisaris Bapak Joni Suyanto, ini juga sebagai pemegang saham dari MKAP, teman-teman. Kemudian ada Komisaris Independen Charlie Dungga. Kemudian ada Direktur Utama Erik Handoko. Kemudian Direktur Daniel Handoko. Kemudian ada Mario selaku Direktur dari MKAP ini, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ini kita lihat untuk jenis produk dan jasa yang ditawarkan MKAP ya, teman-teman. Di sini ada 3 industri besar ya, ada minyak dan gas, kemudian ada geothermal dan pertambangan. Nah, untuk minyak dan gas di sini produk dan jasanya banyak ya yang ditawarkan, sedangkan untuk geothermal itu ada 2, dan di sektor pertambangan itu juga ada 2 jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh MKAP, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa merek dagang dari MKAP ya, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman juga sama ya, merupakan merek dagang dari si MKAP ini, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini ada contoh produk dari MKAP ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk gambar-gambarnya dan jenis-jenis pompa yang tersedia di perusahaan, teman-teman. Nah, ini juga pompa dan ini juga pompa, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, teman-teman, untuk pelanggan-pelanggan dengan nama besar ya, yang sudah menjadi klien dari MKAP. Di sini ada Pertamina Group, kemudian ada Chevron Pacific Indonesia, Medco Energy, ConocoPhillips, Freeport Indonesia, PT Bukit Asam, dan PLN, teman-teman ya, juga masuk ke dalam pelanggan dari si MKAP ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bahas valuasi dari si MKAP ini ya, teman-teman. Potensi market cap-nya itu ada di kisaran 273 sampai dengan 312 miliar. Dengan price to earning atau PER itu ada di 15 sampai dengan 18 kali, dan price to book value atau PBV itu ada di 1,8 sampai dengan 2 kali, teman-teman. Oke, teman-teman, dari hasil pembahasan kita terkait prospektus IPO saham MKAP sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan ya. Yang pertama kita lihat dulu dari segi sektor bisnis dan prospek usahanya. Ini menurut saya bagus dan menarik ya, teman-teman, masuk ke dalam sektor energi. Dan kalau kita lihat juga pelanggan-pelanggan dari MKAP ini masuk ke dalam nama-nama besar dan ternama di Indonesia ya. Ada PT Freeport McMoran, kemudian ada PT BA, ada PLN, dan juga ada Pertamina Group, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi underwriter atau penjamin emisi efek, ini menurut saya bagus ya, si YJ atau Lotus dalam mengawal saham IPO ini selalu memberikan cuan ya, teman-teman, baik di papan pengembangan maupun papan akselerasi ya. Tadi kita lihat ada chip yang di papan akselerasi, kemudian beberapa saham di papan pengembangan yang berhasil hijau di hari pertamanya listing ya. Yang jelek di sini cuman HBAT, teman-teman ya, karena dia masuk ke dalam sektor yang menurut saya juga kurang menarik di IPO-nya waktu itu. Kemudian kita lihat dari penggunaan dana IPO, ini menurut saya bagus ya, teman-teman. Seluruh dana hasil emisi digunakan untuk modal kerja dari si MKAP ini, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman kita lihat untuk laporan posisi keuangannya, ini terpantau aman Sulaiman ya. Total asetnya stabil, liabilitasnya atau hutangnya juga stabil.
dan ekuitasnya terpantau terjadi kenaikan teman-teman ya. Ini menurut saya bagus ya. Kemudian dalam IPO ini tidak ada waran yang ditawarkan dan ada program ESA dari MKAP kepada karyawan-karyawannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada rencana pembagian dividen setelah labanya positif ya. Dimulai dari tahun 2025 berdasarkan laba buku tahun 2024 teman-teman. Seperti itu. Kemudian dari segi valuasi ini MKAP dijual ke masyarakat dengan harga atau valuasi yang menurut saya cukup murah teman-teman ya. Untuk ukuran saham IPO ya, PBV-nya ada di 1-2 kali, itu menurut saya masih oke untuk ukuran saham IPO ya. Dan untuk si MKAP ini teman-teman menurut saya bisa kita manfaatkan untuk momen jangka pendek atau momen IPO hunternya teman-teman ya. Dan kalau saya sih kemungkinan akan ikut IPO-nya MKAP ini dalam rangka momen jangka pendek atau memanfaatkan momen IPO dalam menghasilkan cuan teman-teman. Seperti itu ya. Dan selalu saya ingatkan teman-teman bagi yang mau ikutan IPO-nya MKAP ini pastikan dengan profil risiko masing-masing dan atur money management masing-masing ya teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita terkait prospektus IPO saham MKAP teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat teman-teman dan bisa menjadikan bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya MKAP ini atau tidak. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video ini. Dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.